Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai keamanan sistem informasi pada aplikasi Livin by Mandiri. Adapun anggota kelompok kami yang ikut hadir pada Zoom Meet video kali ini ada Wahyudin, Eleh Hijrani, Stephen Kristo, dan Narsya Fitri. Dan yang berhalangan tidak bisa hadir dalam Zoom Meet kali ini yaitu Mo Wahyu Adai. Oke, langsung saja kita masuk ke mengenai pengertian dari aplikasi Livin by Mandiri. Livin by Mandiri adalah sebuah aplikasi mobile banking resmi dari Bank Mandiri yang dirancang untuk memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital. Adapun pentingnya autentikasi pada Livin yaitu digunakan untuk mengelola uang dan data pribadi nasabah, maka diperlukan sistem autentikasi yang kuat dan berlapis. Autentikasi berfungsi untuk memastikan identitas pengguna yang mencoba mengakses akun benar-benar pemilik sahnya. Lanjut masuk ke penggunaan aplikasi Livin by Mandiri, yaitu gambarannya seperti ini. Lanjut masuk ke pembahasan, yaitu mekanisme autentikasi pada Livin by Mandiri yang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, untuk mekanisme autentikasi pada Livin by Mandiri, yang pertama ada PIN atau Personal Identification Number, yang mana bertujuan untuk memastikan hanya pemilik akun yang bisa mengakses layanan. Kemudian yang kedua ada biometrik, yang mana berupa sidik jari dan pengenalan wajah. Kemudian yang ketiga ada OTP atau One Time Password, yang mana berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan akun meskipun PIN diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada device binding atau verifikasi perangkat, yang mana berfungsi untuk mencegah login dari HP lain meskipun data akun bocor. Next. Nah, kemudian ada aspek keamanan yang diterapkan. Yang pertama ada enkripsi data end-to-end, yang mana semua komunikasi antara aplikasi dan server itu dienkripsi. Jadi kalaupun datanya disadap, maka isinya tidak akan bisa dibaca karena sudah dienkripsi. Kemudian yang kedua ada autentikasi ganda atau two-factor authentication, yang mana untuk login dan transaksi, pengguna harus melewati 2 tahap verifikasi. Ada PIN dan OTP atau sidik jari dan OTP. Yang ketiga ada biometric security, yang mana Livin memanfaatkan sidik jari dan Face ID agar hanya pengguna sah yang dapat masuk ke akun, yang mana Face ID dan sidik jari ini didaftarkan di awal. Kemudian ada session timeout atau deteksi perangkat baru. Jika aplikasi tidak digunakan dalam waktu tertentu, maka aplikasi akan otomatis logout. Dan kalaupun login dari perangkat baru, maka sistem akan minta verifikasi tambahan. Kemudian yang kelima, ada keamanan server dan jaringan. Server bank dilindungi oleh firewall, sistem deteksi intrusi, dan juga pemantauan cyber agar serangan hacker bisa di awal. Next. Ada kekuatan autentikasi pada Livin. Yang pertama ada biometrik atau sidik jari dan Face ID. Kelebihannya, akses lebih cepat dan juga aman karena data biometrik sulit dipalsukan. Kemudian yang kedua ada kombinasi PIN dan OTP, yang termasuk kepada autentikasi 2 faktor, yang memberikan 2 lapisan keamanan. Jadi kalau misalnya PIN-nya sudah ditebak, akun tetap terlindungi oleh OTP. Kemudian device binding, hanya perangkat yang sudah terdaftar yang login ke akun pengguna. Jadi kalau orang tahu PIN atau OTP, tetap tidak bisa masuk dari HP lain, karena sudah terbiasa masuk di perangkat yang sebelumnya. Kemudian ada adaptive authentication, yang mana sistem bisa mengenali aktivitas login mencurigakan, seperti lokasi berbeda ataupun jam yang tidak biasa, dan akan meminta konfirmasi tambahan. Next. Kemudian ada kelemahan autentikasi. Nah, walaupun ada kelebihan, tetap pasti ada kelemahannya. Yang pertama ada OTP via SMS, yang mana masih ada kemungkinan disadap lewat serangan SIM swap atau penyadapan SMS. Kemudian yang kedua ada perangkat diretas seperti root atau jailbreak. Jika ponsel di root atau di jailbreak, maka keamanan sistem menurun dan data biometrik bisa terekspos. Kemudian yang ketiga ada
PIN yang lemah. Banyak pengguna masih menggunakan PIN berupa 123 sampai angka 6 atau nama panggilan, nama lengkap ataupun tanggal lahir mereka sehingga gampang ditebak oleh hacker. Kemudian yang keempat ada social engineering atau rekayasa sosial, yang mana pengguna bisa ditipu oleh penipu yang berpura-pura jadi pihak bank atau meminta kode OTP dan PIN, seperti yang biasa kita lihat di FYP TikTok ataupun Instagram. Jadi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekarang kita akan masuk materi yaitu potensi ancaman dan contoh kasus nyata. Oke, baik. Yang pertama itu adalah potensi keamanan, di mana ada beberapa potensi keamanan itu. Yang pertama adalah phishing atau penipuan digital, yaitu pengguna bisa tertipu oleh situs atau aplikasi palsu yang menyerupai Livin by Mandiri. Tujuannya untuk mencuri username, password, atau OTP pengguna. Contohnya itu muncul pesan palsu via SMS atau WhatsApp berisi tautan aktivasi ulang Livin yang sebenarnya adalah situs palsu. Dan yang kedua adalah malware and keylogger di perangkat pengguna. Jika ponsel pengguna terinfeksi malware, data login seperti username dan password dapat dicuri tanpa sepengetahuan pengguna. Baik, yang ketiga adalah pencurian OTP atau one time password, yang dimana meskipun OTP meningkatkan keamanan, banyak kasus penipuan di mana pelaku meminta OTP melalui telepon atau chat lalu mengakses akun korban. Dan yang keempat adalah social engineering atau rekayasa sosial, yang dimana pelaku menipu pengguna agar membocorkan informasi pribadi dengan berpura-pura sebagai pegawai bank mandiri atau pihak keamanan aplikasi. Dan yang terakhir adalah jaringan tidak aman atau public wifi, yang dimana jika pengguna login melalui wifi publik tanpa enkripsi, data bisa disadap man in the middle attack. Dan selanjutnya adalah contoh kasus nyata. Dan yang pertama adalah kasus peretasan akun Livin di Batam yang terjadi pada korban Omri S. Pardosi pada tahun 2004, yang dimana dia mendownload aplikasi TeamViewer Quick Support yang direkomendasikan oleh pelaku. Setelah itu, akun mobile banking Livin miliknya berhasil diretas dengan uang sebesar 287 juta hilang dari rekening korban. Pelaku memanfaatkan aplikasi remote yaitu TeamViewer Quick Support untuk mengendalikan perangkat korban. Ketika korban sakit ataupun lemas, pelaku memanfaatkan kondisi tersebut agar korban kurang waspada. Setelah akses ke perangkat, pelaku bisa melakukan transaksi atau transfer melalui aplikasi Livin. Yang kedua adalah penipuan undian palsu via Facebook, di mana terjadi pada tahun 2005. Akun Facebook mengklaim ada undian berhadiah untuk pengguna Livin by Mandiri. Orang-orang diajak untuk klik tautan untuk mendaftar, namun tautan tersebut ternyata bukan resmi, dan terjadi potensi kehilangan data pribadi atau kredensial, atau bahkan akses ke akun keuangan jika korban mengikuti link, tergantung seberapa jauh korban memasukkan informasi. Belum dilaporkan kerugian spesifik dalam artikel sebagai jumlah uang, namun modul phishing atau social engineering via media sosial memberi iming-iming hadiah untuk menarik korban mengklik link palsu yang tampak bagaikan resmi dari Bank Mandiri. Dan ketiga adalah keluhan transaksi ilegal di akun Livin, yang dimana terjadi pada tahun 2005, terjadi pada Irsan Nasution, di mana dia menemukan beberapa transaksi yang ia tidak kenali di aplikasi Livin. Transaksi kecil dan besar di merchant yang sama, termasuk transaksi percobaan, yaitu Rp1 terlebih dahulu. Kehilangan uang atau dana tercurigakan yang keluar tanpa persetujuan atau pengetahuannya, tidak jelas total kerugiannya dalam laporan. Namun modus mungkin phishing atau penggunaan kredensial yang bocor atau akses tidak sah ke akun, dan juga mungkin OTP atau PIN password diketahui oleh pihak lain, sehingga bank menyatakan transaksi tersebut valid dengan pengguna password atau PIN yang benar dan tidak ada perubahan device. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada solusi dan saran untuk meningkatkan keamanan Livin by Mandiri. Yang pertama, meningkatkan sistem autentikasi. Solusinya itu terapkan autentikasi ganda, PIN plus biometrik, serta OTP tambahan saat login dari perangkat baru. Sarannya, gunakan kombinasi sidik jari atau wajah dan PIN agar akun tidak mudah diakses oleh orang lain. Yang kedua, penerapan multifaktor
Authentication. Solusinya itu tambahan verifikasi OTP melalui SMS atau email saat aktivitas penting dilakukan, misalnya transfer besar atau perubahan data akun. Nah, sarannya gunakan MFA pada semua proses login dan transaksi penting. Next. Oke, yang ketiga, auto logout otomatis. Nah, solusinya itu sistem otomatis keluar jika pengguna tidak aktif selama berapa menit. Sarannya, atur durasi tidak aktif menjadi 2-5 menit agar aplikasi tidak terbuka terlalu lama. Yang keempat, notifikasi aktivitas real time. Solusinya itu kirim notifikasi langsung untuk setiap login dan transaksi yang terjadi. Sarannya, aktifkan notifikasi agar pengguna dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pembatasan perangkat login. Solusinya itu hanya izinkan login dari perangkat yang telah diverifikasi. Sarannya, jika ingin login dari perangkat baru, harus melalui proses verifikasi tambahan. Oke, saya kembalikan ke para moderator. Baik, itulah sekian dari presentasi kelompok 2 yang membahas mengenai keamanan sistem informasi pada aplikasi Livin by Mandiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.